Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Mas Putri dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 2. Saya ingin mepresentasikan tugas-tugas PPKN. Yang pertama, Deklarasi Juanda. Dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat ini, Juanda Kartawijaya, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah NRI mengacu pada organisasi Hindia di Belanda tahun 1939, yaitu T2 MKO 1939. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara kepulauan archipelagic state. Pada saat itu, mendapat pertentangan besar dari beberapa negara. Deklarasi Juanda selanjutnya diresmikan menjadi UU nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Luas wilayah NRI berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi dengan pengecualian Irian Jaya. Isi dari deklarasi Juanda yang ditulis pada tanggal 13 Desember 1957, 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan. 3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi mengandung suatu tujuan. Yang pertama, untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Yang terakhir, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NRI. Tugas yang kedua adalah 3 macam wilayah laut Indonesia di bawah ini. Yang pertama, zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai satu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil, atau maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Yang kedua, zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautannya kurang dari 150 meter. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini dapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Tugas yang ketiga adalah UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tentang orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI, yaitu 1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI. 2. Anak-anak lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia atau WNI. Yang terakhir, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibu tidak diketahui. Tugas yang keempat adalah penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut UU RI nomor 12 tahun 2006, yaitu A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. B. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden.
C. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. D. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. E. Mempunyai paspor yang bersifat dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Tugas yang kelima adalah contoh perilaku masyarakat di lingkungan sekitarmu yang mencerminkan 1. Kerukunan internasional umat seagama. Contoh perilakunya yaitu mengikuti kegiatan keagamaan, saling memaafkan, saling tolong-menolong, menjalankan syariat-syariat agama, menjaga silaturahmi antar umat beragama. 2. Kerukunan antar umat berbeda agama. Contoh perilakunya yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan, tidak mencela agama lain, bersatu untuk menciptakan keadilan atau kedamaian, saling menghormati hari raya agama lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Contoh perilakunya yaitu merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah, saling menghargai dan menghormati keberadaan agama lain, tidak saling mengejek antar umat beragama, saling menghormati hari besar masing-masing agama, menghargai keputusan pemerintah tentang yang ditetapkannya peraturan-peraturan beragama selama peraturan tersebut membawa dampak positif. Tugas yang terakhir atau yang keenam adalah tabel 2.7 tentang identifikasi mengenai tugas dan fungsi TNI dan Polri. 1. Tentara Nasional Indonesia. Tugas dan fungsinya yaitu 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata. 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata. 3. Mengamankan wilayah perbatasan. 4. Membantu tugas pemerintahan di daerah. 5. Mengamankan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, Kepolisian Republik Indonesia. Tugas dan fungsinya yaitu 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekian yang dapat saya presentasikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.